Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Santoso, dan kali ini kita bakalan implementasi tentang WebSocket. WebSocket itu apa sih sebenarnya? Nah, WebSocket ini sederhananya adalah sistem yang biasanya kalau kita di request API biasa ya, misalnya kita ke shopping, itu kayak kemarin shopping cart atau post di blogger, dia kan cuma satu arah doang. Kayak kita pengguna, lalu kita masuk ke dalam website, akses website, misalnya kita mau tambah barang, terus juga untuk masukin keranjang, apalagi check out. Nah, itu cuma satu arah, di mana nanti kitanya akan request terus ke dalam si API-nya. Tiap kali kamu mau ngubah kakak ke request itu, tiap kali kamu nge-update kakak ke request juga. Nah, jadi perubahan hanya terjadi di tempat dia aja selama berjalan ya. Selama hal itu berjalan gitu. Perubahan cuma terjadi di tempat dia doang itu kurang lebihnya. Selama itu berjalan. Tetapi untuk di apa namanya? Di user lain, perubahan itu nunggu ketika si user lain nge-fetching kakak, ngambil kakak juga ke API kurang lebihnya. Jadi kita ngambil kakak ke API, user lain harus ngambil kakak ke API juga supaya dua-duanya bisa sinkron dan berubah. Kurang lebihnya komunikasi satu arah lah ya. Sedangkan kalau di WebSocket ini, dia komunikasinya dua arah. Ketika misalkan aku Jeremy, di sebelah kiri ini Google Chrome, ini Jeremy, terus di sebelah kanan ini agak si Pomni. Nah, Pomni sama Jeremy ini lagi ngobrol. Dia ngebuka yang namanya percakapan dua arah melalui WebSocket. Dia buka telepon, keng aja nggak. Ini Jeremy, ini Pomni. Ini Pomni, ini Jeremy, ini Pomni. Gitu. Di sini nggak mirror soalnya. Nah, gitu. Nah, selama WebSocket yang terbuka, maka percakapan dua arah berlangsung. Gitu. Kayak, mirror lagi. Nih, halo, iya, apa kabar? Iya, baik-baik aja gitu. Itu kurang lebihnya. Nah, contohnya di sini juga ada yang namanya, saya lagi nge-stuck. Apa? Gitu. Nah, gitu kurang lebihnya. Nah, kita bisa contohin lagi di sini. Jadi, ketika kita ngebuka ruang percakapan di dalam sosial media, di dalam si API, API-nya dia nggak ngerespon ke HTTP, melainkan dia ngerespon ke WebSocket. Dalam WebSocket itu ngebuka percakapan dua arah. Nah, sehingga user Jeremy nggak perlu lagi nge-fetching kakak atau ngarik kakak terus dari API berulang-ulang kali. Cukup sekali aja ngebuka ruang obrolan. Yang satu lagi si Pomni juga sama, dia nggak usah lagi fetching API berkali-kali tiap kali dia ngerespon. Misalnya tiap kali dia nambahin kakak, tiap kali dia ngubah kakak, nggak perlu lagi nge-fetching API berkali-kali. Cukup sekali aja. Nah, ketika dia udah sekali nge-fetching, maka dia akan terus-terusan covering update secara terus-menerus gitu, secara dua arah itu, secara langsung lah, secara live time gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, di sini nggak bisa lihat ya contohnya. Contohnya aja, ini ada si Pomni sama ada Jeremy. Nih di sini. Oke, sekarang aku mau ngomong. Kamu gimana? Kamu gimana, Liku? Saya agak di tempat aneh yang bernama sirkus. Nah, terus kita bisa ngambil gambar misalnya gitu. Nah, ambil gambarnya misalnya dari si ini Chrome. Nah, nanti saya buku gambar. Tuh. Gua-guanya muncul gitu ya guys ya. Kalau lebihnya gini. Nah, cuma yang masih jeleknya kalau misalkan kita klik sini nggak muncul previewnya ya. Harusnya ada previewnya. Nggak aku perbaikin lagi. Tapi kurang lebih kayak gini. Contohnya jadi dia real time gua arah. Yang sebenarnya lagi kurang cocok kalau di keraping untuk sosial media. Cocoknya di keraping buat namanya aplikasi checking. Jadi dia langsung arah. Kenapa? Kalau misalnya dulu
Iya, bener. Di Facebook dia ngerapin WebSocket. Jadi ketika ada post baru, dia langsung masuk, muncul lagi post yang baru di kembak yang paling atas. Kurang lebihnya itu pun masih di limit pastinya ya, di limit berapa menit itu ya, baru muncul lagi. Gak mungkin sekaligus lifetime muncul, ya istilahnya berat lah. Contohnya, misalnya dia punya kembang agak 10.000 kembang, 10.000 kembangnya ngupdate dalam waktu yang sama, ya habis dianya, yang langsung berat gitu, langsung nggak bisa buka, kurang lebihnya gitu. Jadi ini kurang begitu efektif kalau dipakein untuk sosial media. Contohnya yang paling efektif buat si live chat, checking lah, aplikasi checking di message-nya di sini. Jadi message kan biasanya cuma 2 orang doang, 2 orang atau lebih lah kayak grup, tapi nggak mungkin semuanya online gitu, kurang lebihnya gitu. Jadi masih bisa aman. Misalnya, tunggu saya, tunggu guys, tunggu saya, kapos. Sangat. Dan tanpa WebSocket, komunikasi gua arahnya nggak akan bisa jalan. Jadi, misalnya si Jeremy ngirim pesan, untuk terimanya gimana? Jadi si Pomni ini harus refresh halaman, gitu. Dengan WebSocket ini, dia nggak perlu refresh halaman. Langsung komunikasinya gua arah, itu. Secara real time. Itu sih kurang lebihnya. Kita bakalan lihat codingannya ya. Gas. Oke guys, jadi kurang lebih gini ya penerapannya di backend. Kita bisa raweng dulu bagian tampilan depan lah ya. Ini kita nggak usah mikirin soal cookie parser dan semacamnya, ini udah kemarin-kemarin. Nah, kita bisa lihat di bagian sini guys. Nah, di sini kita kayak biasa aja, kita deskripsiin app Doc Express dari si Express yang kita impor. Tapi perbedaannya adalah kita pakai namanya server, HTTP server doc app. Ini buat ngebungkus servernya. HTTP create server. Ini buat bikin si WebSocketnya. IO new server dari mana? Dari si server ini. Jadi si WebSocket ini nempel ke HTTP. Jadi dia nggak bisa jalan sendiri, dia harus nempel ke HTTP-nya di dalam si Express. Mungkin kecuali di luar Express dia bisa jalan sendiri, tapi kalau di Express dia harus nempel bareng-bareng sama si Express-nya untuk menjalanin si WebSocket. WebSocket dia nggak punya mekanisme buat bikin WebSocket sendiri, harus nebeng sama yang namanya ini mana tuh. Nah, socket.io itu guys, kita pakai si package ini. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kita ngeliat ke deskripsi ini si app dulu, baru habis itu kita ambil servernya dari pembungkus server create server, habis itu IO new server course socket ini course sama kayak ini course, tapi ini beda. Kalau ini course buat si ininya si apa WebSocket, kalau ini course buat si ininya si apa HTTP. Itu kita bisa lihat di bagian sini juga utils. Ini course buat si ininya, buat si WebSocket. Ini course buat si HTTP. Beda ya guys ya. Meskipun sama-sama dia pakai URL course juga. Ini URL buat ini ya, URL kliennya ya guys ya. Nggak usah bingung, ini soalnya aku simpannya di Envy. Biar praktis aja, nggak usah nulis-nulis ulang terus. Meskipun ya balik lagi, Envy cuma dipakai buat nyimpan password sih sama API itu, di API biasanya. Nah, oke. Terus di sini ketika ini buat ini ya, buat marker lah ya. Setelah kita deskripsi di atas IO new server ini, baru kita panggil di bawah IO on connection socket. Nah, console log buat apa? Buat kakao. Oh, dia udah kekoneksi si ininya, si socketnya. Terus dia juga ada yang namanya perintah buat disconnect, user disconnect. Kalau misalkan apa? Kalau misalnya ternyata perintah dari si socketnya udah kelar nih, udah kelar ke eksekusi, otomatis dia bisa disconnect gitu, kurang lebihnya, otomatis disconnect kurang lebihnya ya. Mungkin seperti itu, aku masih belajar. Nah, terus baru di bagian sini
Ika kirimin si IO-nya. Kemana request IO-nya? Ika kirimin request IO-nya ke sini. Nggak perlu nih. Ini soalnya dia nggak dalam pembungkus middleware, nggak masalah. Nah, request IO-nya Ika kirimin kemana? Ika request IO-nya Ika kirimin ke sini. Ke si Kriknya. Karena Ika udah pakai yang namanya si WebSocket. Akagariku bukan app Liskeng lagi, tapi server Liskeng. Dia buat jalan gua WebSocket sama si HTTP-nya. Itu. Ini lari kemana nih? Lari kemana? Larinya ke sini, guys. Ika ke controller. Ika bisa lihat ke Kriknya. Larinya ke sini. Ke si bagian sini. Ini kan buat nge-gap-nya. Ini buat si post-nya. Dia lari ke bagian sini. Tapi sebelum itu, aku mau nanya, kenapa dia masih pakai si HTTP juga? Make-up-nya make-up HTTP. Kenapa nggak langsung aja di sini? Dia langsung nge-post di sini. Kenapa? Kenapa ini cuma buat make-up doang? Jawabannya gini, guys. Ternyata memang bisa untuk lakukan di sini. Si operasi di dalam si connection sini. Cuma balik lagi, yang umum digunakan biasanya di Paguin gua. Ini biasanya sama aja kayak main regex. Sebenarnya semua functionku bisa masuk dalam si regex. Tapi biasanya biar nggak terlalu banyak makan memori di regex, regexku cuma buat nyimpen script gitu. Scriptnya aja. Yang spesifik scriptnya untuk si login autentifikasi. Sehingga function-functionnya kita pakai di bagian bawah buat manggil si token login dari script regex-nya itu. Nah, itu pun di sini untuk yang si socket ini. Socket kita gunanya buat apa? Cuma buat ini doang. Jika kalau ini koneksi, terus ini disconnect. Sisanya kita oper IO-nya. IO ini apa isinya? IO ini kayak perintah buat dia ini loh. Kita nempelin kalau misalnya si socketnya jalan, maka kan kita mau supaya dia agak memori sementara gitu di dalam sininya. Nah, untuk ngebuka percakapan, ngebuka memori, maka IO-nya nge-refresh gitu. Kayak contohnya di sini. Si PostScript ini. Jika udah nge-gap kan pakai HTTP normal. Nah, di postnya ini jika ambil post si const IO-nya, lalu di sini kayak biasa, kita pakai file name, file buffer, ini buat memory storage lah ya, supaya nggak ngebug di awal malkernya. Nah, baru kita pakai create click. Kita bikin si prismanya kayak biasa aja. Nah, udah ini kita pakai raw. Ini buat apa? Nah, setelah kita ngebuat si create-nya, si kebuat baru di si click-nya, nah, kita harus juga masukin IO emit-nya buat nge-refresh kakak baru. Kapak new create, round click as click nih. Dia nge-refresh kakak baru ke dalam si live ininya, live chat-nya lah kurang lebih. Dia nge-refresh kakak baru itu otomatis refresh. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya memori sementara mungkin ya, kayak memori sementara itu. Dia nge-refresh itu berdasarkan apa yang udah dia dapat dari si creator-nya. Kalau Kang Pak ini, dia nggak akan refresh kakaknya, nggak akan ngasih timbal balik lah. Contohnya Kang, ini kan ngirim kakaknya ke si ini. Maka dari itu si emit-nya juga ngirim timbal balik. Contohnya gini, kan ngirim kakak ke dalam si DB-nya, ke dalam si DB. Misalnya dari front end ngirim ke dalam back end. Nah, dari back end ini dia juga harus ngasih lagi ke depan ke si front end-nya. Kakak apa yang dikasih ke depan front end-nya buat nampilin balik ke dalam front end? Ya ini, kakak dari si creator ini. Dari si creator yang udah di-refresh, yang udah disegarkan gitu. Dengan kakak baru. Jadi, istilahnya, kita ngambil kakak baru ke dalam si array, ke dalam si array dari si get ini. Dari isi kakaknya tadi itu. Sehingga dia akan terus-menerus ngebuka koneksi dan dia akan terus-menerus
ngelakuin ke cara real time lah kurang lebihnya. Jadi kita ngirim dulu kakaknya garis si front end ke back end, nah garis ini garis back end ke front end, lempar balik gitu. Jadi gua arah itu kurang lebihnya. Nah ini baru kita kasih simpan yang semacam-semacamnya gitu. Nah kita bisa balik kita lihat ke si front end. Jadi biar lebih jelas. Apa sih yang dilakukan di front end? Nih, yang dilakukan front end seperti ini kurang lebihnya. Akhirnya ketika di sini kita ambil kakak dari use query. Kakak dari use query ini masuk ke dalam bawah. Kayak biasa aja. Ke dalam si kakak map tuh. Oke ya. Paham? Nah, tetapi beganya adalah apa? Ketika di sini kakak dari si soketnya berubah. Tuh, soket IO-nya berubah. Maka kakak soketnya itu nge-trigger si query client. Dia manipulasi si cache-nya dari query client. Jika kakak lama yang nggak ada, maka pakai kakak baru. Tapi kalau misalkan kakak lamanya ada, maka kakak lamanya ditambahin kakak baru. Itu. Nah, kenapa kita harus lakuin ini? Ya, karena kita pakai yang namanya si usequery dari Kangsked query lah ya. Nah, Kangsked React ya, nggak salah ya. Aku lupa namanya apa. Karena kita pakai usequery. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai usequery, pakainya si Axios langsung. Meskipun usequery juga pakai Axios sih. Tapi kalau kita pakai Axios langsung, kita pakai use effect yang berarti otomatis kita juga harus gambarin satu sketch baru di bawah sini. Namanya sketchnya mungkin Gaka itu. Gaka apa, konsnya Gaka, set Gaka. Nah, dalam si sketch Gaka ini, kita manipulasi sketchnya. Kalau misalkan ternyata si soketnya berubah, maka kita harus manipulasi si sketchnya yang ada di sini nih. Gaka lama, ditambahin Gaka baru. Atau Gaka baru tambahin Gaka lama maksudnya ya. Soalnya kan dia descending. Nah, kalau misalkan Gaka lamanya nggak agak kosong, maka tambahin Gaka baru aja. Itu kalau si soketnya berubah. Nah, sampai sini, maka dari itu kita bisa membuka koneksi. Nih, dia membuka koneksi. Ini dia ngukup koneksi. Tuh. Udah selesai. Jadi sehingga ketika dia berjalan programnya, bisa menghasilkan kayak tadi tuh barusan tuh. Ada dua komputer, ada dua browser yang dinyalain bersama-sama, tapi pakai akun beda. Nah, di akun itu, dia bisa yang namanya saling komunikasi. Update-nya secara langsung gitu. Karena kenapa? Karena ya sistemnya main state plus ini soket ini itu guys kurang lebihnya. Kita manipulasi di soketnya ini itu dari mana? Dari si backend tadi barusan yang kita ambil. Jadi alurnya dari backend, inisialisasi si WebSocket-nya ngumpang sama si HTTP request. Kenapa harus ngumpang? Ya karena kurang lebihnya dia butuh request, dia butuh respon. Dan juga ketika kita mau upload gambar pakai marker butuh yang namanya request respon dari mana dari user. Ketika kita namanya butuh itu, butuh apa namanya? Butuh autentifikasi berupa ya JWT lah ya, login. Jangan sampai kita bisa ngakses si WebSocket-nya tanpa login itu. Tetap harus buku request respon dari mana? Dari si login-nya. Dari si request user, request cache ya. Cookie di sini, request cookie. Maka tetap harus pakai request respon. Tetap harus pakai akses dulu dari HTTP-nya. Kenapa? Ya balik lagi barusan karena masalah autentifikasi sama masalah di markernya. Tapi kalau misalkan kita cuma ngirim berupa teks doang, bisa sih sebenarnya melalui si WebSocket ini. Harusnya jalan. Itu guys. Kurang lebihnya. Kalau misalkan kita cuma mau ngirim teks doang, maka ya udah. Kita juga harus validasi WebSocket-nya, jangan sampai dia kebuka pas agak yang namanya si login belum masuk, jangan sampai dia masuk duluan. Tapi kalau misalnya dia kondisinya nempel sama si HTTP, otomatis HTTP-nya nggak bisa diakses kan. Ketika HTTP nggak bisa diakses, maka dia nggak bisa mengakses WebSocket. Itu WebSocket-nya nempel kemari. Itu guys kurang lebihnya. Oke ya, sampai sini.
Kurang lebihnya itu kira-kira project yang Ika udah kerjain di bagian sini. Jadi kurang lebihnya gitu guys. Nanti aku juga bakal tambahin si aplikasi di bagian sebelah kiri sama profile di bagian sebelah kanan. Juga ini di bagian si reply juga belum lah ya. Nanti project berikutnya sama di likes-nya belum. Itu harus manipulasi banyak data. Itu guys kurang lebihnya. Thank you Kang Ngongkong. Oh iya, satu lagi di back end tadi barusan aku lupa ngomong. Di bagian back end-nya, back end mana back end? Nah, di bagian back end sini, kita ketika udah tambahin data, tuh, ini kan dia nge-back nih. Tadi ada yang nge-back juga di sini. Jadi kalau dia udah nge-back, kan dia nge-backnya berdasarkan raw kan, berdasarkan si join ini. Maka dari itu dia ngasilin yang namanya data yang bisa kambilin. Tapi kalau misalnya kita pas ngepost cuma pakai data dari si creator create, otomatis kita dapat data yang lengkap. Creator create kok apa sih isinya? Ya isinya berupa create biasa, yang cuma agak apa isinya? Ya cuma ada konten, image, created by sama created by. Jadi dia si nama usernya hilang, username-nya hilang, cuma ada konten sama gambar doang. Ya karena isinya gitu. Maka dari itu, supaya semuanya juga tampil, kita harus manggil lagi si raw query-nya. Tuh, manggil si raw query-nya berdasarkan apa? Berdasarkan where-nya ini create ID dia, jadi yang tampil cuma satu doang. Karena isinya berupa array, maka kita harus panggil array ke 0. Array index ke 0. Tapi masalahnya ya, TypeScript balik lagi. Kita harus deskripsi interface-nya. Yang akhirnya ribet, aku bingung seharian nih nyari kenapa ini nggak bisa jalan, ternyata harus kasih tipe gaka dari si create type ini, dari interface ini. Itu guys, udah itu aja sih paling. Tadi ngebugnya di sini aku pas terakhir aku presentasi terakhir, wah ngebug di sini nggak jadi. Udah lah ya, masih ada hari depan. Itu guys kurang lebihnya. Ya, thank you udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.